Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Faballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Fassalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Walhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya yang terus dan terus tercurah, terlimpah tanpa henti, tanpa terputus kepada kita seluruhnya. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mengizinkan kepada kita seluruhnya untuk bisa duduk bermajlis bersama, melanjutkan majlis ilmu kita, taklim kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberkahi majlis-majlis ilmu yang kita adakan. Lewat perantaranya Allah karuniakan kepada kita seluruhnya ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal-amal soleh, bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan ilmu dan amal soleh itu teman setia yang akan terus menemani kita, dan dialah yang lewat perantaranya kita bisa meraih ampunan Allah, meraih rahmatnya, meraih ridhonya Allah dengan ilmu-ilmu syar'i yang membuahkan amal-amal soleh tersebut. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Tidak ada kebahagiaan yang hakiki, yang sesungguhnya bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, kecuali hanyalah ketika di dunia ini Allah membukakan kepadanya pintu-pintu ilmu syar'i dan juga amal-amal soleh yang tulus, yang ikhlas, yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ya, inilah dia kebahagiaan yang Allah perintahkan kepada kita. Bahagia ketika dibukakan pintu-pintu amal soleh, ketika dibukakan sebelumnya ilmu-ilmu syar'i. Ya, kebahagiaan yang terpuji, ya, kebahagiaan yang Allah sanjung, sebagaimana Allah menyatakan dalam ayatnya, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah dengan fadilah Allah
dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan juga rahmatnya. Fabidzalika, dengan itulah faliyafrahu, hendaknya mereka bergembira, hendaknya mereka senang, ya huwa khairum mimma yajma'un. Sungguh kebahagiaan dengan fadilah dan rahmat Allah tersebut jauh lebih bagus, lebih baik, ya lebih kekal abadi daripada seluruh harta dunia yang mereka kumpulkan. Ya, bayangkan ikhwah wa akhwati fillah, kita di mana coba kira-kira keadaannya, posisinya 100 tahun lagi. 100 tahun lagi antum di mana coba? Masjid ini siapa yang nempati? Yang ngurusi rumah antum, ya harta antum, kendaraan, ya istri, suami, ya, anak-anak, ya, jabatan, pangkat, teman-teman, relasi. Kira-kira 100 tahun lagi kemana? Apa kita masih disebut-sebut gak di dunia ini? Hah? Masih ada yang kenang kita enggak? Atau sudah gak urusan lagi orang gitu? Kita enggak dikenal lagi, tidak disebut-sebut lagi, ya. Kita sendiri masing-masing dengan amal-amal kita. Itu yang setia menemani kita dan akan membela, ya, kita, membantu kita, menolong kita, ya. Makanya tidak ada kebahagiaan yang sesungguhnya, yang sebenarnya bagi seorang muslim itu, bagi seorang mukmin, kecuali ketika Allah beri taufik kepadanya, hidayah, ya, memberikan kepadanya bantuan, pertolongan untuk bisa meraih ilmu-ilmu syar'i yang membuahkan amal-amal soleh. Karena ini yang kekal, ini yang abadi. Tapi bersama itu kebanyakan manusia senangnya kalau dapat dunia. Wa farihu bil hayati dunia. Mereka senangnya dengan kehidupan dunia. Fama mata'ul hayati dunia illa qalil. Padahal kesenangan kehidupan dunia itu, ya, dibandingkan akhirat sangat-sangat sedikit. Tidak ada apa-apanya. Ya, lihat dunia tadi, 100 tahun lagi tidak kita bawa, ya, tidak kita bawa. Mana itu kedudukan, pangkat yang kita kadang bangga-banggakan? Mana itu harta, ya, rumah, kendaraan, sawah, ladang, dinar, dirham, semua kita tinggal pergi. Yang ada hanya ilmu-ilmu yang dulu pernah kita pelajari, ilmu syar'i ini yang membuahkan amal soleh yang tulus, yang ikhlas, ya, inilah yang akan kekal dan abadi, yang akan menyertai kita, membantu, menolong kita, menyelamatkan kita dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika seorang muslim diberi kesempatan oleh Allah hidup panjang di dunia ini, apalagi bisa melewati waktu-waktu yang mulia, yang di situ banyak bonus, ya, banyak lipat ganda pahala, bisa melewati, mendatangi tempat-tempat yang mulia, tempat-tempat yang afdal, yang banyak fadilah dan keutamaannya, yang dilipat gandakan di situ. Amal-amal soleh ini sangat senang, sangat gembira. Adalah salaf kita yang soleh, jelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, mereka 6 bulan sebelum Ramadan, ya, sudah bersiap-siap, sudah bermunajat, sudah terus berdoa, mohon kepada Allah agar kemudian diberi kesempatan untuk bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang di dalamnya sekian banyak fadilah dan keutamaan Allah sediakan. Ya, sangat-sangat berharap seorang muslim, seorang mukmin untuk bisa kembali melewati hari-hari bulan suci Ramadan. Ya, gembira, senang
ketika akan datang bulan tersebut, bersiap-siap menyongsong menyambut bulan tersebut, sehingga dia ingin betul bisa panen, meraih keutamaan yang banyak di bulan Ramadan tersebut. 6 bulan, bayangin Pak, 6 bulan sebelum Ramadan sudah merengek-rengek, sudah minta kepada Allah agar diberi kesempatan untuk bisa meraih fadilah keutamaan di bulan suci Ramadan tersebut. Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullah, dia menyatakan sahru Rajabin sahru zar'i, sahru Rajabin sahru zar'i. Bulan Rajab itu bulan menanam benih. Wa sahru Sa'ban sahru saqi zar'i. Dan bulan Sa'ban itu bulan menyirami benih tersebut, merawatnya, menjaganya, memeliharanya. Wa sahru Ramadan sahru fisadiz zar'i. Dan bulan Ramadan panen. Bulan Ramadan panen. Apa maksudnya dari ucapan Abu Bakar Al-Balkhi ini? Ikhwan rahimani wa rahimakumullah, bulan Rajab bulan nanam benih, bulan Sa'ban bulan menyirami benih, bulan Ramadan panen. Apa maksud dari ungkapan ini? Wallahu a'lam bishawab. Yang dimaksudkan adalah seorang yang ingin meraih sekian banyak fadilah bulan Ramadan itu harus bersiap-siapnya jauh-jauh hari. Harus bersiap-siapnya jauh-jauh hari, sehingga kemudian dia bisa meraih kebaikan-kebaikan yang Allah sediakan yang sangat-sangat banyak di bulan Ramadan tersebut. Kalau tadi dikisahkan 6 bulan sebelumnya sudah bermunajat, berdoa kepada Allah, minta taufiknya, minta hidayahnya, minta bantuan dan pertolongannya, pasrah, bersandar kepada Allah. Disampaikan di bulan Ramadan bisa meraih keutamaannya. Di sini disebutkan sejak bulan Rajab sudah mulai menanam benih. Bulan Sa'bannya dia sirami, dia jaga, dia rawat benih tersebut. Nanti bulan Ramadannya dia panen. Jadi dari sekarang, ikhwah, kita sudah mulai berlatih dengan amal-amal soleh tersebut. Setar, meraih fadilah yang banyak di bulan Ramadan bukan dimulainya tanggal 1 Ramadan. Kalau antum baru mulai lari tanggal 1 Ramadan tanpa latihan sebelumnya, antum akan terkapar. Belum selesai sudah ngos-ngosan. Ya apa enggak? Iya. Lari, ikut lomba maraton 10 kilo. Antum enggak latihan, enggak apa-apa, langsung ikut lomba. Dan bisa jadi kalau langsung dapatnya tingkat yang tinggi, itu mungkin langsung ditolak, enggak bisa ikut lomba. Dan siapa kamu itu enggak dikenal kalau ikut lomba tingkat provinsi aja katakanlah, mungkin sudah ditolak, enggak dikenal. Kalau dia ingin ikut lomba jadi juara, harus dimulai dari latihan-latihan sebelumnya. Mungkin ikut kejuaraan tingkat rendah dulu, tingkat SD, sudah juara baru naik tingkat kelurahan, sudah juara lagi naik lagi, baru tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, baru jadi wakil provinsi tingkat nasional. Di sana juara lagi, baru internasional. Jadi ada tahapannya. Allah bisa karena biasa. Allah bisa karena biasa. Innamal ilmu bita'allum, hanyalah ilmu dengan belajar. Wa innamal ilmu bita'allum, santun, sopan itu dengan membiasakan. Gak bisa langsung jadi, harus menjalani prosesnya, sabar menjalani prosesnya. Gak bisa langsung jadi. Kayak pelari tadi, gak bisa kalau dia langsung lari
jarak jauh tadi apa tingkatannya sudah tinggi, tanpa latihan lebih dahulu, dia akan kalah. Dia nggak akan kuat menyelesaikan pertandingan tersebut. Tapi kalau dia sudah latihan jauh-jauh hari, maka dia akan terbiasa, akan mudah ya melalui lomba tersebut, akan menang kalau sudah terlatih. Antum dari sekarang, sebagaimana salaf kita juga demikian, sudah mulai latihan baca Quran. Jangan startnya 1 Ramadan. Saya startnya 1 Ramadan mau hafal kayak Imam Syafi'i. Berapa Imam Syafi'i? 60 kali. Hafal 60 kali. Mau kayak Imam Syafi'i, tapi startnya 1 Ramadan, nggak kekejar. Jangan 60, 6-nya aja nggak kekejar. Kok 60, 6-nya. Antum buat target habis zuhur 1 juz. Habis zuhur 1 juz, habis asar 1 juz. 1 juz berapa jam? 1 jam lah ya. 1 juz duduk 1 jam, 1 juz itu. Habis zuhur 1 juz, habis asar 1 juz, ya, habis maghrib nggak mungkin ya. Ada orang itu buat tabel itu enak pun habis maghrib 2 juz sebenarnya. Kapan itu bacanya ini? Waktunya mepet 1 juz saja nggak mungkin kayak gitu kan. Udah habis maghrib nggak ada lah mungkin ya, banyak kegiatan itu kan. Nanti habis isya berarti sampai subuh 2 juz berarti. Ya udah berapa juz itu? 4 ya. Habis isya sampai subuh 2 juz. Pokoknya sebelum tidur 1 juz. Nanti bangun sebelum subuh 1 juz lagi kan gitu. Waktunya kan panjang ya. Kemudian nanti habis subuh sampai zuhur 2 juz lagi. Habis subuh 1 juz, sebelum zuhurnya 1 juz. Jadi berapa juz itu? Sehari 6. Berapa dapat 30 juz? 5 hari kan? Ya enggak? 6 kali 5 30 kan? Berarti 5 hari khatam. 5 hari khatam, sebulan berapa? 6 kali dapat 6-nya tuh. Ngitungnya tapi prakteknya ulah. Itu antum nggak akan bisa duduk itu habis zuhur sampai asar dapat 1 juz, nggak akan dapat kalau nggak dilatih dari sekarang. Dan sekarang dilatihnya, mungkin sekarang dari zuhur sampai asar itu nggak 1 juz, nggak kuat mungkin ya, karena belum biasa. Ya mungkin ya seperempat halaman, setengah halaman, tapi terus besok tambah lagi, besok tambah lagi. Nanti Ramadan panen. Kuat kita nanti sekali duduk 1 jam dapat 1 juz, kuat kita bisa meraih target tadi. Gak 60 tapi ya, cuma 6-nya saja. Itu sudah hebat. Hebat ya itu. Level kita loh. 6 kali khatam sudah hebat. Tadi itu sudah kita sebutkan. Coba ini, habis zuhur 1 juz, habis asar 1 juz, habis isya sampai subuh 2 juz, habis subuh sampai zuhurnya 2 juz lagi, karena panjang waktunya 2 jam berarti kan. Nanti kan ini bisa kita sela-sela, tidak harus sekali duduk 1 jam, yang penting 2 juz. Dapat kita khatam 6 kali bulan Ramadan. Nah ini untuk bisa terbiasa butuh latihan dari sekarang. Para santri itu menghafal Quran di pondok tahfidz itu nggak bisa langsung cepat juga. Perlu adaptasi, ya sedikit. Bahkan pertama kali masuk santri itu bukan langsung hafal, distandarisasikan dulu bacaannya. Dan betul belum baca. Kalau bacanya masih salah-salah langsung suruh ngapal, kasus nanti itu biasanya. Nah, sudah kadung ngapal tapi salah. Ya, mungkin panjang pendeknya, mungkin pengucapannya, mahrotnya, sudah kadung hafal itu susah bisa betulkannya. Nah, saya kalau di pondok tahfidz biasanya kayak mulai dari nol yang santri-santri itu, walaupun sebelumnya sudah dapat sekian juz, sudah standarisasi bacaan, sudah bagus, baru suruh ngapal. Apa langsung dapat banyak sekali duduk atau sehari? Tidak. Hari-hari pertama, waduh perjuangan berat itu. Mungkin cuma dapat 2 ayat, mungkin cuma dapat 3 ayat, tapi dengan terus dia berlatih lama-lama
Ada santri itu seharinya 2 lembar hafal bolak-balik. Kalau ngapalnya cepat, namun jaga yang susah itu. Bisa ada yang cerdas, yang pintar bisa 2 lembar. Tapi itu juga butuh proses, butuh latihan. Makanya di sini Abu Bakar Al-Bakri menyatakan ya bahwasanya di bulan Rajab, kan sekarang ini Rajab ya, udah mau habis Rajabnya juga gitu ya. Dan tanggal berapa nih? 25 atau 26 ini. Ya, jadi sudah apa ini? Sudah siap-siap, sudah nanam benih. Ya, antum sudah biasakan itu baca Qur'annya, sudah antum biasakan sholat sunnahnya. Coba sekarang kita introspeksi diri. Ya, sholat sunnah yang kita lakukan sudah benar belum itu? Ya, katakan rawatib yang 12 rakaat. Yang kalau kita jaga itu ada janji rumah di surga. Ya, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ini yang rawatib yang muakkad, yang sangat ditekankan. Tapi kan sholat sunnah bukan itu tok rawatibnya, itu yang muakkad. Ada nanti namanya rawatib yang ghairul muakkad, seperti sebelum maghrib, sebelum isya. Karena Rasul mengatakan bainal adzana ini sholat. Tiap-tiap antara adzan dan qomat itu ada sholat sunnah. Bahkan Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, ya, rahimahullahu ra'an shalla qoblal asri arba'an. Semoga Allah merahmati seorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Ya, kita introspeksi dulu yang rawatib yang muakkad tadi. Udah belum kita 12. Itu dari sekarang kita latihnya. Kalau itu sudah gelap, coba kita tambah lagi ya sholat sunnahnya. Kan kita pengen panen kan ya Ramadan itu kan. Jadi kita ketika masuk Ramadan itu sudah terbiasa, sudah terkondisikan, sudah jadi karakter. Ya, dari baca Qur'annya tadi, dari sholat sunnahnya sudah terbiasa. Ya, udah ibaratnya itu diri kita itu sudah refleks melakukannya, tidak lagi berat karena sudah terlatih. Itu baru sholat rawatibnya, sholat malamnya. Karena dilatih sekarang sholat malamnya ini. Ya, kita nggak usah bicara yang 11 rakaat, witir aja udah kita jaga belum witir itu misalnya. Untuk bangun ya sebelum subuh, sholat witir minimalnya ada waktu untuk beristighfar ketika sebelum subuh tersebut. Ini kita biasakan, untuk kita tambah. Masuk Ramadan sudah terbiasa, banyak sudah itu terbiasa dan banyak terlatih dia, nggak capek, nggak letih karena sudah terbiasa. Ini yang dimaksudkan tadi, bulan Rajab bulan nanam benih, bulan Sa'bannya bulan menyirami benih, merawatnya, bulan Ramadannya panen. Ya, demikian pula zikir-zikir. Ya, zikir-zikir. Kita biasakan zikir-zikir itu. Dari zikir setelah sholat. Kita itu kalau zikir selesai enggak itu zikirnya itu. Benar-benar yang Rasul ajarkan sudah kita baca. Dengan benar-benar membaca ya, jangan terburu-buru. Selesai saya beri tanbih. Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Namanya tasbih itu subhanallah. Baru dihitung dia bertasbih. Namanya tahmid itu alhamdulillah. Namanya takbir itu Allahu akbar. Bukan sonolong. Bukan itu bukan subhanallah. Jadi itu berzikir. Alhamdulillah. Namanya mengucapkan tahmid, bukan dulillah. Apa itu dulillah? Ya, Allahu akbar. Itu namanya takbir, bukan akbar. Dah selesai sholat sunnah ba'diyah. Belum. Bahkan kata Syekh Albani nggak dapat pahala zikir. Karena pahala zikir itu dikaitkan dengan mengucapkan tasbih, mengucapkan tahmid, mengucapkan takbir. Jadi lafaznya benar ucapkan. Astagfirullah. 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 Antum cari di pelajaran sorok ada nggak astagfirullah itu? Adanya itu istighfar, yastaghfiru.
Yastaghfiru, yastaghfiruni, yastaghfiruna pasti banyak. Sampai domir anak saya astaghfiru, gandeng dengan Allah astaghfirullah, itu namanya istighfar. Kalau astagfirullah, apa astagfirullah? Coba ini kita introspeksi. Jangan-jangan kita sudah banyak sholat, banyak zikir, belum dihitung sholat, belum dihitung zikir. Mengapa? Ngebut. Ada orang itu dalam hadis 60 tahun sholat di sholat. Bayangin 60 tahun, gak diterima. Alangkah ruginya orang 60 tahun. Gak diterima. Mengapa? Ternyata dia gak menyempurnakan rukuknya, gak tumanina, gak menyempurnakan sujudnya. 60 tahun sholatnya gitu terus, merasa sudah banyak sholat, ternyata tidak diterima, gak panen. Gitu. Capeknya sudah letih, waktu sudah lewat. 60 tahun bukan waktu sebentar, gak diterima sholatnya. Ya, ini Pak. Dari sekarang benar-benar kita biasakan yang benar, yang baik, yang pas, yang sesuai dengan sunnah, yang tulus, yang ikhlas. Ini butuh pembiasaan. Dan ini bentuk pengagungan kita menyambut bulan yang mulia, bulan yang agung, yaitu bulan Ramadan. Sampai ke latihan puasa. Nih ibu-ibu, akhwat masih punya utang puasa enggak nih? Jangan-jangan lupa udah sebulan lagi nih kurang lebihnya kan ya. Udah mau Ramadan, puasa. Ya kalau bisa diajak keluarganya puasa juga, latihan. Karena puasa juga butuh latihan. Ya, begitu. Kalau puasa sendirian mungkin ya ibunya atau anak perempuannya, karena perempuan namanya perempuan kadang datang bulan kan berat mungkin ya puasa sendirian. Puasa suruh nyiapin bapaknya makan siang. Gimana nih bapak juga perasaan. Coba bapaknya nemenin puasa juga. Udah apa bayar utang puasanya nggak harus urutan. Pas hari Kamis, hari Senin mungkin ya sekalian bapaknya puasa Senin Kamis latihan. Tidak masalah. Ada larangan puasa sebelum Ramadan, tapi itu ketika sudah dekat Ramadan itu dilarang. Yang nggak pernah puasa, tahu-tahu puasa, hati-hati. Jangan-jangan sudah Ramadan. Nggak boleh, ini haram. Tapi kalau jauh-jauh seperti ini, itu termasuk tadi, ya, menanam benih sebelum Ramadan, kemudian tumbuh, disirami, dijaga, nanti Ramadan panen. Bahkan disebutkan sebagian salaf kita itu mereka ada yang bayar zakat mal itu bulan Sa'ban, sudah dibayar zakat malnya. Apa sisinya? Kalau dia bayar zakat mal bulan Sa'ban, dia melihat kadang orang-orang fakir itu, orang-orang miskin ini, ya. Kadang mereka ini kan masya Allah ya, kerja hari itu yang dimakan hari itu, dia itu ya habis. Ya, kerjanya seperti itu. Nah ini kalau datang bulan Ramadan, mereka ini muskil kadang-kadang ada masalah, beban, harus puasa tapi harus kerja juga, sehingga kadang nggak maksimal dia ibadah dalam artian ibadah Ramadan ya, puasa, baca Quran, sholat malam, karena dia harus kerja. Nah, sebagian salaf kita mereka memberikan itu zakat malnya sebelum Ramadan. Coba panggil itu orang miskinnya, atau kita datangi malah, Pak ini untuk Ramadan lah ya, Ramadan yang khusyuk puasanya gitu. Apa kita nggak ada pahalanya? Dapat pahalanya. Nah, kalau kita kasih mau lebaran untuk beli kue, untuk jalan-jalan malah duit untuk pesirah, korban artis malah anak, kalau kita juga kacau di situ. Jadi sampai seperti itu mereka. Ya, karena kadang-kadang sebagian saudara kita itu memang masya Allah dalam kesusahan. Ya, makanya ada dipisahkan. Ada seorang bertanya kepada Syekh bin Baz, seorang yang pekerja berat. Ya, dia bertanya kepada Syekh bin Baz, boleh nggak puasa? Karena nggak mungkin kalau puasa, berat pekerjaan. Mungkin orang yang kerja di pertambangan ya, atau yang apalah yang itu kerjaan berat betul memang puasa itu. Tapi bersama itu saya menjelaskan hendaknya dia persiapan jauh-jauh hari, jangan sampai nggak puasa. Jangan sampai gak bisa meraih sekian banyak fadilah keutamaan bulan Ramadan. Dia siapkan jauh-jauh hari. Mungkin sudah mulai nabung ya, persiapan Ramadan nanti sehingga gak sibuk lagi dengan dunia kerjanya. Masalah muslimin, kita itu punya 12 bulan ya. Ya benar, 12 bulan. Allah sebut puasa Ramadan itu dalam Quran
dengan penyebutan ayyaman ma'dudah. Ayyaman ma'dudah. Cuma beberapa hari. Cuma beberapa hari. Kalau dihitung bulan, cuma 1 bulan Allah minta. Allah sudah beri kepada kita 12 bulan. 12 bulan sibuk aja. Kemudian datang bulan Ramadan sibuk juga, masih ditawar juga. Terus mau kapan lagi ibadahnya? Ya, khusyuk sholat, khusyuk zikir, khusyuk baca Quran, puasa, jauh dari dosa maksiat. Benar-benar takarub kepada Allah. Begitu. Nah, kalau ada saudara kita seperti ini, tentunya sangatlah perkara yang diperintahkan. Kalau yang kaya-kaya punya harta, membantunya untuk persiapan bulan Ramadannya, sehingga benar-benar bulan Ramadan itu bulan yang nampak betul ketaatan, nampak betul ibadah sebagaimana fadilah keutamaan bulan Ramadan tersebut. Masyaallah muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, wa a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Sebagai bentuk persiapan Ramadan, saya ingin dari taklim saya ini sampai nanti Ramadan kita akan bahas ayat-ayat tentang puasa. Ya, jadi mungkin pembahasan akidah atau tafsirnya ini kita alihkan dulu. Mungkin masih ada 2 atau 3 pertemuan. Ya, kita akan bahas ayat-ayat tentang puasa. Yang itu secara tidak langsung kita sudah belajar tentang puasa. Karena di samping tadi melatih diri, membiasakan ibadah, sehingga bulan Ramadan kita sudah terbiasa, ya, sudah kuat dengan amal ibadah yang banyak. Karena untuk meraihnya kita butuh bersungguh-sungguh, pembiasaan diri. Demikian pula mungkin kita butuh persiapan tadi, ya, dari kesehatan, dari harta dan seterusnya. Yang tidak kalah pentingnya, bahkan ini sangat penting, persiapan tentang ilmu. Tentang ilmu, bagaimana pendahulu kita yang soleh dahulu ketika bulan Ramadan. Ya, mungkin kita bahasnya tadi, kita akan bahas beberapa ayat yang disebutkan. Ada beberapa ayat di surat Al-Baqarah, ya, tentang ibadah puasa. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, wa a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Ayat-ayat tentang ibadah puasa, ya, di bulan Ramadan itu dimulai dari surat Al-Baqarah ayat 183, ya. Kemudian 184, ya, 185, ya, dan beberapa ayat setelahnya. Ini ayat-ayat tentang puasa. Ayat surat Al-Baqarah 183, ayat yang sangat terkenal, sangat masyhur, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan, telah ditetapkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana ibadah puasa ini juga telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, ya, niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini masalah muslimin, ya, mengandung 3 perkara. Ya, mengandung 3 perkara. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, tentang ditetapkannya kewajiban puasa, ya, bulan Ramadan atas orang-orang yang beriman. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ibadah puasa ini ternyata bukan hanya kita saja yang diwajibkan berpuasa, tapi ternyata orang-orang sebelum kita, umat-umat yang dahulu,
risalah para nabi dan rasul yang dahulu ternyata juga apa? Ada kewajiban puasa. Ya, ini poin yang kedua. Puasa, kewajiban puasa bukan hanya kita yang diwajibkan, tapi juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kita. Kemudian yang ketiga, la'allakum tattaqun. Ini hikmah, ya, tujuan dari ibadah puasa agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak samar bagi kita seluruhnya akan kedudukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dia termasuk salah satu dari rukun Islam, ya. Jadi ini kewajibannya sangat kuat, ya, sangat mendasar. Dia masuk dari kewajiban-kewajiban yang itu rukun Islam. Ya, pokok-pokok fondasi dari agama Islam. Ya. Dan ini ayat yang menjadi dalil akan kewajiban ibadah puasa tersebut. Kemudian disebutkan yang kedua, sebagaimana ibadah puasa ini juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Lafaz ini, ya, lafaz kama kutiba alal ladina min qablikum. Ini kata Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin, itu ada 3 faidah. Ada 3 faidah pada lafaz kama kutiba alal ladina min qablikum. Sebagaimana ibadah puasa ini diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Faedah yang pertama menunjukkan Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengagungkan ibadah puasa. Ya, menunjukkan, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengagungkan, memuliakan ibadah puasa. Yang diwajibkan bukan hanya orang yang dahulu, tapi kita juga. Atau kalau dibalik, bukan cuma kita yang diwajibkan, tapi orang yang dahulu juga. Apa ini? Ini menunjukkan Allah sangat memuliakan ibadah puasa, sangat mengagungkan ibadah puasa, menunjukkan Allah mencintai ibadah puasa. Apa hikmah dari sini, ikhwan? Hikmah dari sini hendaknya sebagaimana dulu pernah kita bahas, hendaknya kita pun mencintai, hendaknya kita pun mengagungkan ibadah puasa tersebut. Seorang muslim, sekali lagi, seorang mukmin itu senang gembiranya kalau Allah beri taufik, Allah beri hidayah, ya, bisa berilmu dan beramal soleh. Karena ini akan kita bawa mati. Ya, dunia sudah tidak dekat, akan kita tinggal. Kita tidak lagi dikenal orang di dunia ini, tidak lagi disebut-sebut. 100 tahun lagi tidak ada yang nyebut-nyebut kita. Apa ada orang masih kenang-kenang kita? Tidak ada. Tuh mas banyak saya punya tuh kenang-kenangan di Facebook, di Instagram. Ada itu folder sudah nggak dibuka lagi. Kalau toh dibuka dari kiamat nanti kita bertanggung jawaban dan kita posting itu. Ya, sudah ada catatannya. Ya, itu akan nolong kita. Ya, jadi ketika dapat Ramadan termasuk tanda ini, tanda kebagusan, tanda awal mula yang bagus ketika seorang itu dari hatinya sudah ada kecintaan kepada ibadah puasa, sudah ada pengagungan. Kalau sudah ada, akan jadilah ibadah puasa itu ringan, mudah, menyenangkan. Mengapa? Hati sudah senang, hati sudah apa? Mengagungkannya. Nah, kalau belum lagi datang sudah nggak suka, puasa lagi, nggak bisa makan. Kerjanya keganggu nih gara-gara Ramadan. Nah, ini sudah tanda nggak bagus ya, seperti ini. Mau datang Ramadan kayak mau di penjara. Nah, ini nggak bagus. Katakan marhaban ya Ramadan. Itu sunnah. Kenapa kita katakan sunnah? Karena Rasul dalam hadis mengatakan kepada sahabatnya, akan datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, penuh kebaikan. Dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu setan-setan yang
jannah, dilipat gandakan pahala, bulan ampunan, bulan rahmat, bulan pembebasan dari api neraka. Bulan yang di dalamnya ada satu malam, yang ibadah di dalamnya itu seperti ibadah selama 1000 bulan. Dilipat gandakan pahala. Cuman sayang tadi ya, kebanyakan orang tuh senangnya kalau dapat dunia, dapat duit baru senang, naik pangkat baru senang, dapat pahala bonus atau zuhud semua. Nah, saya cukup tidak aja lah. Kalau dunia pola-pola, kalau belum selesai karena kalau dunianya belum mati, belum selesai dari dunia. Ya, jadi faidah lafaz kama kutiba alal ladzina min qablikum, apa itu? Allah sangat mengagumi ibadah puasa. Allah mencintainya. Kita sebagai muslim, kecintaan kita bukan hanya mencintai Allah titik, tapi apa? Mengikuti apa yang Allah cintai, kita cintai. Apa yang Allah benci, kita benci. Dan kita berusaha mencintainya karena Allah, bukan karena hawa nafsu kita. Kemudian faedah yang kedua, lafaz kama kutiba alal ladzina min qablikum, di situ ada hiburan. Ya, di situ ada hiburan. Ada menjadikan ibadah puasa itu jadi ringan. Mengapa? Karena yang diwajibkan bukan hanya kita. Yang diwajibkan apa? Orang-orang dahulu juga. Yang puasa bukan cuma kita, semua orang berpuasa. Nah ini kalau semua orang berpuasa jadi ringan. Terus kita isyaratkan nih, kalau yang puasa cuma ibunya sendiri bayar utang, anaknya nggak puasa, suami nggak puasa, susah dia kan, berat. Jadi kalau semuanya puasa kan jadi ringan. Jadi penghabaran dari Allah, sebagaimana ibadah puasa itu diwajibkan orang sebelum kalian, itu ada faedahnya, bukan sekedar penghabaran. Ya, tadi yang kedua faedahnya, apa itu? Hiburan. Sebagai hiburan. Karena kalau semuanya puasa jadi ringan. Lihat itu coba bulan Ramadan. Ketaatan menjadi mudah, ringan rasanya. Ke masjid, duduk, zikir, baca Quran, ya, iktikaf, ya, sholat, ringan, mudah. Ya, kondisinya sangat mendukung. Suasana mendukung karena semua orang seperti itu. Kita mungkin yang biasa nggak pernah dengar orang ngaji, di mana-mana orang ngaji. Ya, yang biasanya masjidnya sepi, masya Allah rame, begitu. Tapi tadi ya, yang bisa bertahan, yang sudah siap-siap jauh-jauh hari. Kalau yang nggak siap jauh hari, ya jangankan sampai 10 akhir, masih awal-awal sudah berguguran, itu masih 3 hari, 7 hari sudah berguguran lagi. Tapi yang dia benar-benar sudah terlatih, ya semakin banyak Allah beri nikmat, semakin bersyukur. Adalah Rasul itu ketika sudah memasuki 10 akhir, semakin mengencangkan ikat pinggangnya. Ya, ketika bahkan dia hidupkan malam-malamnya, dibangunkan terus tambah kencang. Ini kalau kita kan pakai dodoran, udah sibuknya ke pasar, cari diskon, mau lebaran, rehab rumah, ngecat, beli kursi baru. Padahal itu malah inti sarinya Ramadan itu di akhir-akhir Ramadan kan ya. Semakin giat harus semakin itikaf. Makanya kalau bisa betul-betul kita siapkan jauh-jauh hari. Ngecat rumahnya sebelum Ramadan berarti. Ya, belanjakan itu sebelum Ramadan, sehingga nggak mumet lagi dengan itu. Ramadan benar-benar fokus. Ya, sehingga kita bisa meraih kebaikan yang banyak. Karena kalau kita nggak bisa meraihnya, di sana kita dicela, ya. Ada hadis yang sudah sering kita sampaikan juga, apa yang disampaikan ketika Ramadan, ya, rugi. Semoga Allah menjauhkannya dari rahmatnya. Seorang yang Allah beri kesempatan masuk bulan Ramadan sampai selesai, falam yughfar, ternyata belum diampuni dosa-dosanya. Ngapain Ramadan dia sampai keluar kok belum diampuni dosanya? Ya, didoakan buruk oleh malaikat Jibril, makhluk terbaik di langit sana, diaminkan oleh Nabi Muhammad, makhluk terbaik di dunia ini. Ya. Ingat, kita akan mati ya tadi ya. Kita akan mati.
kita akan sendirian, gak lagi dikenang orang, gak disebut-sebut lagi, gak ada itu harta kita, kendaraan kita, rumah kita, jabatan, bahkan gak ada, sendirian, cuman amal-amal kita. Ya Rasul itu pernah suatu hari jalan dengan sahabatnya, kemudian menjumpai kerumunan. Ada kerumunan manusia. Kata Rasul, alama yajtami'un. Ngapain mereka itu kumpul-kumpul? Kata para sahabatnya, Rasulullah, mereka itu sedang kumpul dari kuburan. Ada yang tinggal. Maka Rasul kemudian masuk. Dia berjalan cepat masuk ke kerumunan tersebut. Ada sahabat yang penasaran, Rasul mau ngapain ini? Maka dia pun masuk, duduk di depan Rasul. Ternyata Rasul hanya terduduk di depan liang kuburan tadi, liang lahat. Apa yang dikerjakan? Nangis. Cuma menangis dan menangis. Ya, itu Rasul kerja. Sampai disebutkan tanah itu sampai basah. Ya, karena cucuran air mata Rasulullah. Begitu. Selesai itu Rasul mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, di misli hada, untuk hari yang seperti ini loh, kita semua bakal masuk lubang tadi itu. Ya, untuk hari yang seperti ini, Pak itu bersiap-siap. Rasul berjalan masuk surga. Rasul sudah diampuni dosa yang lalu dan akan datang. Jadi bersama itu, Masya Allah, lihat kuburan, Rasul nangis. Ya, perjalanan panjang. Kuburan sudah perjalanan panjang, belum lagi akhirat. Ya, selevel Abu Hurairah. Ya, ketika mau mati nangis. Kenapa nangis mau mati? Apa takut istrinya dinikahi orang? Apa takut hartanya diambil orang? Bukan. Aku bukan takut dengan duniaku. Yang aku tangisi, aku takut bekalku tidak cukup. Karena perjalanannya panjang. Dunia cuma sebentar, tapi bersama itu dunia ini yang menjadi penentu keselamatan kesehatan kita di alam barzah, di alam kubur, sampai nanti di alam akhirat. Perjalanannya panjang. Ya. Kemudian ikhwani rahimani wa rahimakumullah, faidah yang ketiga dari ayat tadi, kama kutiba ala ladzina min qablikum, adalah isyarat kesempurnaan agama Islam. Isyarat kesempurnaan agama Islam. Ya, sebagaimana ibadah puasa itu juga diwajibkan atas orang sebelum kalian, di sini terdapat apa? Isyarat agama Islam itu sudah sempurna. Semua kebaikan-kebaikan yang ada pada umat yang dahulu, pada risalah yang dahulu, itu sudah ada dalam Islam. Orang-orang dahulu Allah wajibkan puasa. Dengan itu mereka sudah meraih keutamaan puasa, manfaat dari puasa. Maka Allah tidak ingin umat akhir zaman ini luput dari keutamaan puasa, luput dari manfaat puasa. Makanya Allah wajibkan juga. Berarti apa di sini? Isyarat risalah Islam ini sempurna. Kebaikan apapun yang ada pada umat-umat dahulu, pada risalah Rasul yang dahulu, sudah ada dalam Islam. Sehingga kita cukup, ya, Allah sebagai Rabb kita, cukup Islam sebagai agama kita, cukup Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya kita. Gak usah cari-cari Rabb yang lain, gak usah cari-cari Tuhan yang lain, gak usah cari-cari yang diibadai yang lain selain Allah. Cukup raditu billahi rabba. Demikian pula raditu, ya, billahi rabba wa bil Islam dina. Aku sudah ridho Islam sebagai agamaku. Mengapa di sini kita sudah merasa cukup, merasa ridho? Karena sudah sempurna. Apapun yang ada pada kebaikan orang-orang dahulu sudah ada dalam Islam. Itu terisyaratkan dari kewajiban puasa tadi. Karena kutiba ala ladzina min qablikum, sebagaimana ibadah puasa itu telah diwajibkan atas orang sebelum kalian. Berarti apa di sini? Allah ingin kita juga umat akhir zaman bisa meraih keutamaan puasa. Makanya diwajibkan juga. Bahkan kalau kita melihat sejarah
dari ibadah puasa itu sendiri, itu dalam prakteknya ternyata kitanya apa? Sudah diberi praktek puasa yang paling bermanfaat, paling sempurna. Beda dengan puasanya orang dahulu. Beda dengan puasanya orang dahulu. Ya, kalau orang dahulu, orang ahli kitab itu puasanya nggak ada makan sahur. Nggak ada makan sahur dulu. Awal mula puasa itu, kalau sudah datang waktu berbuka, segera berbuka. Kalau sudah tidur, maka apa? Nggak boleh lagi makan, nggak boleh lagi minum ketika dia bangun, walaupun masih malam, nanti baru dia boleh makan minum. Kalau datang lagi waktu berbuka. Itu praktek awal mula dari ibadah puasa, dan itu prakteknya puasa orang dahulu. Nah, Islam dalam prakteknya ada revisi, ya, ada perbaikan dalam prakteknya, ada makan sahur, ada kalau masih malam, belum fajar, belum subuh, masih boleh makan, masih boleh minum, sekalipun sudah tidur. Ini ya, keringanan, kemudahan, penyempurnaan dari praktek ibadah puasa yang ada pada diri kita. Seorang muslim sudah merasa cukup dengan Islam, cuma tinggal baca, cuma tinggal mempelajari, ngamalkan. Dah, nggak usah buat-buat yang baru dari puasa-puasa, dari cara-cara puasa, nggak usah buat-buat yang baru. Sudah cukup dengan sunnah Rasulullah SAW, semua kebaikan sudah terkumpul di situ. Sudah isya, azan dulu, nanti kita lanjutkan sebentar, baru kita sholat. Tafadhol, Muadzin.